Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab baru insyaallah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ada fa'ala. Jadi fa'ala itu menjadi dasarnya tafa'ala ya, karena mirip. Kemudian juga kita juga sudah melewati fa'ala. Ini juga menjadi dasarnya tafa'ala. Jadi sudah semakin mudah insyaallah. Tapi tidak ada salahnya kita mereview kembali ya apa yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Masih ingat dengan pembahasan tentang bina atau abniyah yang sahihun mudha'afun ya. Kita mulai dulu ya. Kita mulai sahihun mudha'afun terlebih dahulu. Jadi jangan anggap ini pelajarannya anak kecil. Memang meskipun sebenarnya ini pelajaran usia dini ya. Oh, di mana? Ada meja. Habis mejanya. Nggak apa-apa, di sini saja. Buat ini, buat Ahmad atau buat siapa? Taruh di tengah-tengah dulu mungkin ya. Ya. Baik, wahid, isnain, salasa. Sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun wa naqsun lafifun thumma mahmuzun. Ya. Sahih apa sahih? Ya. Mudha'af. Iya, bagaimana? Mudha'af di ain fiilnya ada tasdid. Ya. Dua. Ain dan fa fiilnya sama. Nah, iya. Misalkan farro, aslinya faro, ro. Karena kok fa. Ain dan lam fiilnya apa ya? Ain dan lam fiilnya sama sehingga ditasydid. Marro, maroro, madda, madada. Ya. Kemudian tadi sahih mudha'af. Kemudian apa? Misal. Apa misal? Huruf ilahnya dari fa fiil. Iya. Kemudian ada apa setelahnya? Ajwaf. Berarti di tengah, di ainnya. Kemudian ada nakis. Di akhir, di lamnya. Kemudian ada lafif. Lafif ada dua ya. Ada mafruk, ada makrun. Yang huruf ilatnya ada dua. Baik, sudah. Kemudian sulasi, nanti ada sulasi yang mujarrad, ada sulasi yang mazid. Mujarrad itu berarti yang kata kerjanya 3 asli, tidak ada tambahan. Ada berapa bab? 6 bab. Apa saja? Wahid, isnain, salasa. Kasru fathin, kasru kasrin. Ayo, wahid, isnain, salasa. Fathu kasrin, fathu dhammin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. 6 bab. Yang kita sulit menentukan masdarnya di sini. Kemudian ada sulasi mazid, kata kerja yang ada tambahan. Ada yang diberi 1 huruf tambahan, ada yang diberikan 2 huruf tambahan, ada yang diberikan 3 huruf
tambahan. Kemarin kita bahas satu tambahan ada af'ala. Kemudian ada fa'ala. Kemudian ada fa'ala. Coba kita tasrif yang af'ala, tasrif usulnya atau tasrif istilahi. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun terus ya. Coba kita sama-sama wahid senin salasa. Af'ala yuf'ilu if'alan. Langsung tanpa fahuwa dan zakal, langsung biar ini ya. Biar wahid senin salasa. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu ya, uf'ila yuf'alu. Kemudian fa'ala yufa'ilu, wahid isnan salasa. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Jadi di sini ada tambahan bentuk majhulnya. Kemudian setelahnya fa'ala wahid isnan salasa. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ya, kemudian ada apa setelahnya? Tafa'ala ya, tafa'ala. Wahid isnain salasa. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Ini harus sering dibiasakan. Kemudian setelahnya ada tafa'ala wahid isnain salasa. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'ilun mutafa'alun apa? Mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Ya, sampai di sini dulu. Tadabbur berasal dari mana berarti? Tafa'ala. Tadabbaro ya tadabbaru. Sudah pernah kita bahas ini ya. Apa fungsinya? Kemudian kenapa menggunakan kata tadabbur? Lebih kuat untuk mencari apa yang ada di belakang. Karena dabbaro itu artinya sesuatu yang di belakang. Sehingga tadabbaro ya tadabbaru tadabburon itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menggali apa yang ada di belakang. Itulah tadabbur. Selain tadabbur nanti juga ada istilah tafakkur. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi tafakkur itu menggunakan semaksimal mungkin pikirannya. Jadi ada tadabbur, ada tafakkur, ada ta'akkul. Ya. Memaksimalkan akal, memaksimalkan pikiran, memaksimalkan usaha untuk menggali apa yang ada di belakang. Itu mengikuti wazan tafa'ala
yatafa'alu. Kemudian setelahnya nanti ada bab pembahasan tentang tafa'ala. Tafa'ala ini belum kita bahas ya. Baik. Salah satu fungsinya apa? Tafa'ala Musyarakah. lil musyarakah, ini sering. Kemudian selain itu, nah, di sini disebutkan bab ini halaman 77 ya. Bab ini gunanya ialah untuk musyarakah, bersekutu di dalam sesuatu hal antara dua orang atau lebih. Seperti tadoroba, tanasoro, tasodaqa, tahasada. Sehingga ada kan wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala kalau tajasus di sini menggunakan tafa'ala. Ya. Jadi tajasus itu adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memata-matai saudaranya. Tapi kalau tanpa sengaja itu beda lagi ya. Tasa'ada ya tasa'adu di sini juga sama, saling menolong, memberikan pertolongan, musa'adah ya. Dan ada pula buat pura-pura. Arti pura-pura. Misalkan jahula artinya bodoh. Tajahala pura-pura bodoh. Taghafala apa artinya? Lupa. Taghafala pura-pura lupa. Nah, taghafala itu masdarnya apa berarti? Taghafulan atau taghaful. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taghaful itu salah satu seni sebenarnya. Salah satu seni yang bisa kita lakukan kepada teman-teman kita supaya hubungan kita itu tetap baik. Jadi kadang teman salah, kita ingat ya. Tapi kita berusaha atau pura-pura nggak ingat, pura-pura lupa. Itu yang disebut dengan seni taghaful, pura-pura lupa. Seolah-olah teman kita itu tidak punya Nah, ini nanti kalau dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga, ini luar biasa. Jadi taghaful itu penting sekali. Ya, pura-pura maaf misalkan, kamu salah apa gitu kan. Apa memang salah apa? Itu taghaful, itu seni dalam membangun hubungan. Penting taghaful itu. Supaya kesalahan itu tidak diingat-ingat, terus meskipun masih ingat tapi kita berusaha untuk melupakan, sehingga di hadapan orang yang pernah salah kita pura-pura lupa. Dan juga ada buat lain-lain artinya seperti tasaqata, tajasara dan seterusnya. Jadi enak ya kalau kita pura-pura apa, tinggal menggunakan bentuk tafa'ala. Nah, sebagai contoh silakan dibuka di Quran surah An-Naml ayat ke-49. Ini kisahnya kaum Samud. Quran surah An-Naml ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 48 dulu ya supaya ini ya. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan adalah di kota tersebut ada 9 kelompok atau 9 golongan yang sering melakukan kerusakan di bumi, wala yuslihun, dan tidak mengadakan perbaikan. Sebentar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Ya.
Cek, kajian kok ini. Ibu itu nomornya susah mas. Iya, engkau tak ikan. Cek. Ya. Ya. Afan, nih adik nelpon sebentar. Ya. Baik, sampai 49 tadi ya. Mereka berkata, taqasamu. Ini berarti fiilnya apa? Amr, ya. Taqasam, tafa'al, taqasam, taqasama, taqasamu, taqasami, taqasama, taqasam, taqasamna. Ya. Di sini mereka 9 orang tadi, 9 golongan tadi itu berkata, bersumpahlah kalian dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia. Dia ini siapa? Nabi Soleh. Bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada keluarganya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Ini peristiwanya persis seperti rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Lihat di sini kalimat menggunakan tako. Kenapa bukan aku sama yuqsimu? Ya. Berarti kalau aksama yuqsimu berarti apa? Fi'il amrnya. Aqsimu billah. Kenapa menggunakan taqasamu? Ya. Apa bedanya aqsama dengan taqasama? Ya, satu tadi lil musyarakah, bareng-bareng. Kemudian yang kedua, punya arti pura-pura, nggak serius. Sebab apa? Bunuh Nabi loh, masa sumpah pakai nama Allah. Taqasamu billah. Ya. Jadi ini bukan sumpah yang sebenarnya, hanya niatan sama-sama untuk hendak membunuh Nabi Soleh. Ya, ketemu di sini kan? Ya, salah satu hikmahnya kita belajar antara af'ala dengan tafa'ala. Aqsama dengan taqasama. Kemarin juga kita sudah menjempati semuanya iblis itu waqasamahuma. Kalau di sini taqasama. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya bab ke-6. Ini yang tambahan 2 huruf, ada ifta'ala. Ya, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Sama-sama kita baca wahid, isnain, salasa. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, la tafta'il, mufta'alun, mufta'alun, uftu'ila, yufta'alu. Di sini penulisannya tanpa hamzah ya. Tanpa hamzah qata'. Karena apa? Karena ketika dia bersambung dengan huruf, misalkan huruf waw atau fa menjadi wafta'ala atau wafta'il ya, kalau itu fi'il amr, atau waftu'ila, jadi tidak ditulis hamzahnya, karena kalau bersambung dengan huruf dia tidak bisa dibaca sendiri. Beda dengan af'ala yuf'ilu, lihat nanti pasti ada hamzahnya ya. Wa aqsamu, bukan waqsamu, tetapi wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Kalau ifta'ala, contoh misalkan ijtanaba yang masuk bab ini kan, fajtanibu ya. Wajtanibu dan seterusnya. Ini nanti di tasrif furu'nya coba kita ini ya, tes ya. Kalau ifta'ala ini fi'il madhi, bisa jadi berapa bentuk?
14 atau 12? 14, ya. Coba. Wahid, isnain, salasa, ifta'ala. Ya. Yafta'ilu siapa? Mau coba? Satu orang. Ya, sayang. Tafadhal. Yafta'ilu. Yafta'il. Iya, afta'ilu, nafta'ilu. Sudah berarti ya. Baik. Contoh di sini ada alamsilah, coba dilihat alamsilah. Ada ijtama'a yang artinya berkumpul. Ya, sebelum itu kita ke bawah sedikit ada penerangan. Ya, ini tentang bab ini gunanya ialah buat terjadi. Jadinya maksudnya adalah terjadinya sebuah peristiwa atau perbuatan. Seperti ijtama'a, iftaroko dan seterusnya, ya. Misalkan begini. Ijtama'a itu berarti asalnya apa? Mujarrodnya. Jami'ah apa jama'ah? Kalau saya telah mengumpulkan Jama' atau apa jami' itu? Berarti jama'ah. Jama'ahnya jema' apa? Jama'ahnya jemi'u? Ya jema'u karena tajma'u. Artinya mengumpulkan. Nah, bab ini semuanya adalah apa? Kalau ifta'ala. Hampir keseluruhannya itu adalah bentuknya lazim. Hampir. Ya, hampir. Karena terjadi. Tadi jama'ah ya jama'ah itu adalah mengumpulkan. Adapun ijtama'a maknanya adalah terkumpul atau berkumpul. Jadi berkumpul. Jadi ada satu sisi jamaah itu ada yang mengumpulkan. Kemudian karena ada yang mengumpulkan akhirnya jadi berkumpul atau terkumpul. Jadi makna sayrurah arti terjadi. Ini ijtama'a. Kemudian istalama maknanya adalah menerima. Kenapa? Karena ada yang menyerahkan. Apa bahasa Arabnya menyerahkan? Ada salama yusallimu, memberi salam atau menyerahkan. Akhirnya yang satu pihak istalama, menerima. Nah, ini rata-rata begitu artinya ya. Iltaqata memungut, ihtaraqo terbakar. Kalau membakar apa bahasa Arabnya? Yahruku apa yahriku? Ya, coba dicari nanti. Ada yang membakar sehingga ada yang terbakar. Ihtaraqa. Ya? Ya. Ishtabaha. Samar atau serupa. Kemudian ada iftaraqa. Apa iftaraqa? Iya, di sini bercerai. Terpisah. Karena ada yang memisahkan apa? Memisahkan.
Farraqa yufarriqu, memisahkan. Nah, ada orang yang memisahkan, ada yang pada akhirnya terpisah. Terpisah itulah iftaraqa. Jadi begitu, ya. Ini ya. Kemudian ada iktasaba, mendapatkan atau mendapat. Kenapa? Karena ada yang berusaha. Ya. Al-kasbu. Kasaba yaksibu. Karena ada yang mengusahakan, ada yang mendapatkan hasil dari usaha. Iktasaba. Istama'a. Ya, sami'a yasma'u itu mendengar. Kemudian ada sama'a yusami'u, memperdengarkan. Karena ada yang memperdengarkan, kemudian ada istama'a, terdengar. Nah, dalam artian yang lain nanti setiap kata ketika ada tambahan hurufnya itu punya makna yang lebih, ada beban yang lebih. Sebagai contoh tadi, sami'a yasma'u, mendengar. Sama'a, memperdengarkan. Istama'a, dua di sini. Berarti ada usaha lebih. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan apa namanya? Apa? Idza quri'a wa idza quri'a al-Qur'an ya. Fastami'u. Dan apabila dibacakan Quran maka bukan fasma'u. Karena fasma'u itu dengarkan biasa. Tetapi fastami'u itu ada usaha memang yang lebih untuk bisa mendengar dengan dengar baik. Jadi begitu kaidahnya. Setiap kata yang normalnya begini itu cukup, tapi kok ada tambahan, berarti ada makna lebih. Apalagi di sini, iktatofa, memetik. I'tarofa, mengaku. Iqtaroba, hampir. Ya. Karena ada yang mendekatkan, ada yang jadi dekat. Iqtaroba. Iltabasa, samar. Intasoro, kenapa menang? Karena ada yang menolong. Nasoro yansuru, itu menolong. Ada yang nolong, ada yang tertolong, menang. I'tabaro, mengambil pelajaran. Jadi kalau abbaro yu'abbiru itu mengungkapkan. Karena ada yang mengungkapkan, ada yang bisa mengambil pelajaran. I'tabaro. I'tazala, berpisah seperti iftaraqah tadi. Baik, kita coba di Al-Qur'an ada tidak selain ijtama'a dan istama'ah? Ya, intan surullaha. Mana? Itu in, bukan intasara tetapi in dan apa? Iya, intan surullaha yansur. Innya jika, bukan yang itu berarti. Ada lagi selain istama'a dan ijtama'ah? Ya, tadi iktaroba, hampir. Dia dekat sekali kan? Hampir. Apalagi? Iya, tadi iktaroba ya. Kenapa bukan korubat saja kan? Tapi iktarobatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iktarobat. Bukan koruba yakrubu. Berarti sudah sangat dekat sekali. Bukan hanya koruba tetapi iktaroba, sudah sangat dekat. Saya juga baru ngeh ini. Kenapa bukan koruba tetapi iktaroba? Karena sudah hampir dekat sekali. Ya, lihat pilihan Al-Qur'an ya, bukan korubatis sa'ah tetapi iqtarobatis sa'ah wan syaqqal qamar. Ada lagi yang lain? Ya? Iqtarobalin nasi hisabuhum. Hisabnya kita ini juga sudah sangat dekat sebentar lagi. Jadi bukan hisabuhu qaribun tapi iqtarobat. Apa lagi? Fa'tarafna, ya, i'tarafna, kami mengaku. Kenapa mengaku?
Karena Allah juga sudah tahu kan. Arafa ya'rif, Allah itu ya'rif. Sehingga kita tinggal mengakui saja. Sudah diketahui. Apa lagi? Ya? Fal? Intadhara yantadhiru. Di Al-Quran bagaimana kalimatnya? Intadhara artinya menunggu. Asalnya berarti ada hubungannya tidak nadhar dengan intadhara? Kadang tidak harus berhubungan ya, tapi rata-rata berhubungan. Nadhara itu artinya melihat. Intadhara ada hubungannya? Menunggu untuk dilihat. Coba selain tadi iktaraba harusnya ada ibta'ada ya. Apa di Al-Quran ibta'ada? Ada tidak? Nah, selain ibta'ada ijtanaba. Ada di Al-Quran? Ijtani ijtanibu katsiran minal. Jadi iya. Kita bahas ini ya. Ya, surat apa ayat berapa? Minadh-dhon. Baik. Nah, surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Nah, ini tadi karena ifta'ala yafta'ilu itu penulisannya tidak ada hamzahnya ya, langsung nyambung ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu. Jauhi. Karena menggunakan ifta'ala di sini berarti ada penekanan arti yang benar-benar jauhi sejauh-jauhnya. Katsiran, sebagian besar, minadh-dhon, dari prasangka. Pertanyaannya kenapa bukan langsung ya ayyuhalladzina amanu jtanibudz-dhon. Nah, kalau seandainya begitu kan berarti kan lebih umum kan? Semua prasangka harus dijauhi. Berarti ada yang prasangka yang bisa Iya, ada prasangka yang harus didekatkan bahkan. curiga. Iya. Karena prasangka ada dua. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Tetapi Allah menyebutkan di sini katsiran minadh-dhon. Sebagian besar prasangka. Berarti memang sebagian besar prasangka manusia itu lebih mengarah kepada yang buruk. Sedikit orang bisa sedikit sekali di antara prasangka manusia itu yang baik. Rata-rata kebanyakan prasangkanya itu buruk, dan sebagian besar itulah yang harus benar-benar dijauhi. Masya Allah ya, bahasa Al-Quran. Ijtanibu katsiran min di sini adalah tab'id, sebagian dari prasangka. Karena sesungguhnya inna ba'dadh-dhonni, sebagian dari prasangka yang kebanyakan tadi itu adalah ism. Apa ism? Dosa. Karena itu jauhi sebagian besar prasangka tadi itu. Yang rata-rata prasangka itu adalah Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu, tafa'ala yatafa'alu. Nah, jangan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Cari kesalahan sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah sebagian kalian sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh
wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayo ketemu ijtanaba. Ada lagi contoh yang lain? Iqtatala yaqtatilu. Surat apa? Al-Hujurat ayat 9-nya ya. Soal Al-Hujurat ini banyak sekali kaidah-kaidah untuk menjaga tali persaudaraan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kenapa iqtatalu bukan? Ya. Qatala yaqtulu membunuh. Kalau iqtatala yaqtatilu ya ada lil musyarakah. Selain itu arti terjadi. Ya. Coba diartikan bagaimana enaknya berarti. Ya. Karena di sini bahasanya iqtatala yaqtatilu. Ya, ini bukan qatal yaqtulu ya. Sudah. Bukan sedang ya. Ada lagi yang lain maknanya? Ini patut kita cermati ini. Bahasa Al-Quran, Masya Allah. Saya juga belum mendapatkan yang sesuatu yang memuaskan ini. Ya di sini aslinya fi'il ma'madhi kan, tetapi menggunakan in. Wa in ta'ifatani. Artinya jika lil istiqbal, ada antisipasi. Kalau itu terjadi nanti, ya, kalau itu telah terjadi ada iktital di antara dua golongan, maka harus diislah. Coba nanti dicari ini ya. Ya qatala, kenapa bukan qatala? Ya? Oh, setelahnya ya? Faqatilu baru perangilah yang bughod. Nah, coba di makna ini, ditadaburi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Baru setelahnya adalah faqo. Apa maknanya? Ayo tolong yang lain. Saya belum ini bisa pas ini. Gimana? Coba masing-masing yang punya ide. Silakan. Ada pertama iqtatalu. Heeh. Tapi sudah terjadi. Sudah terjadi peperangannya selesai. In. Antisipasi juga kalau seandainya terjadi itu. Kan berarti setelah terjadi habis itu kan Ya. paling babat iqdahuma. Setelah itu baru kita telusuri setidaknya bila yang satunya bobot kita baru apa dulu. Berarti kita perangi baru yang bobot. Nah, maksud perbedaan antara fi'il iqtatala dengan qatala. Nah, satu kan iqtatalu, kemudian
Faqatilu. Perbedaan antara dua kata ini. Ya, selain musyarakat tadi kan punya arti ifta'ala. Ifta'ala itu arti terjadi ya. Iya, betul ya? Iya, terjadi. Qatala membunuh, qatala perang karena saling bunuh. Jadi artinya perang, perangilah. Satu artinya perang, satu artinya jadi. Baik. Qatala yaqtulu membunuh. Qatala yuqatilu berperang. Kemudian di sini qatilu itu artinya perangilah. Iqtatala bukan perangnya berarti. Kalau qatala tadi apa? Jadi iqtatala itu artinya adalah hal-hal yang terjadi yang bisa mengakibatkan seseorang terbunuh. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau ada dua ta'ifah, ada dua kelompok yang berkonflik, ya, yang mana konfliknya itu bisa mengantarkan kepada pembunuhan, konflik ini, atau bisa mengantarkan kepada peperangan, maka harus diislah. Nah, kalau tidak bisa, cari ini siapa yang memang nggak mau berhenti, siapa yang bago ya beri, keterlaluan, nggak mau didamaikan, perangi. Pernah kan Aus dan Khazraj itu hampir berantem lagi itu, zamannya Nabi, gara-gara diprovokasi. Didamaikan. Kalau nggak mau damai, ayo perangi salah satu yang mana ini, yang ini. Jadi bisa dikatakan iqtatala itu adalah hal-hal yang terjadi yang bisa mengarah kepada peperangan. Ya. Jadi seorang pemimpin harus jeli itu. Mana konflik-konflik yang bisa mengantarkan pada hal tersebut. Harus segera diislah. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina, udah mulai iqtatalu di situ, fa aslihu bainahuma, udah mulai ada bibit-bibit peperangan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a. Jadi diperangi itu hanya sampai kembali ya. Kalau sudah kembali ya sudah. Tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, ketemu insyaallah. Ada yang lain selain iqtatala? Kata yang lain. Waqtarib. Nah, baik, kita bahas ini ya. Wasjud waqtarib. Surat apa? Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Usjud. Sujudlah. Waqtarib. Dan bukan sekadar mendekat tadi. Hampir. Artinya ada usaha supaya kita itu semakin dekat dan dekat. Lalu apa hubungan antara kata sajada dengan iqtaraba? Nah, kita buka sama-sama Quran surat Al-Alaq yang terakhir. Silakan dibuka dulu. Kita mulai dari kalimat kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah. Apa artinya? La nasfa'am bin nasiyah apa? Kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. orang yang mendustakan
Ya, ini ubun-ubun di mana? Malah. Kepala yang mana? Ubun-ubun. Mana ubun-ubunnya, coba pegang. Sini ya? Bukan sini. Kalau ini apa namanya? Ini jidat. Yang sini nih, yang kalau bayi ada nyut itu. Hah? Apa itu? Itu berarti ya? Nah, pegang. Ubun-ubun itu di sini disifati dengan kadzibah dan khoti'ah. Berdusta dan salah. Jadi memang ada penelitian, orang ketika berbuat kesalahan dan berbuat dusta itu, pusat aktivitasnya di antara otak ini di ubun-ubun itu. Merah gitu. Pusatnya di situ dia mikir. Ya. Karena kalau kita pusing pun biasanya kita pegang adalah di sini apa? Ya, pusing mikir coba. Sini. Fal yad'u nadiyah. Sana da'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sujudlah. Kalau kita sujud, di mana posisi ubun-ubun kita? Kenapa? Apa hikmahnya sujud? Menundukkan ubun-ubun yang kadzibatin khoti'ah tadi, supaya tunduk dia di posisi paling bawah. Dan terserap itu kesalahan-kesalahannya, jatuh dosanya ke tanah. Bukankah orang ketika ruku dan sujud itu Allah jatuhkan dosa-dosanya? Itu dosa yang dilakukan ini nih, pusatnya ini aktivitas otak yang mikir ini. Nah, orang mau berbuat salah dan dosa itu proses mikirnya di sini. Pasti begini dia kan, kalau mau berbuat ini, yang danda itu kan mikir. Ya dia kan di sini nih. Ya, coba, bukan begini kan? Bukan, tapi coba lihat orang merencanakan kejahatan itu. Kenapa dia ke atas ininya? Dia nuruti, matanya itu menuruti apa yang diperintahkan. Direncanakan ini. Maka ketika orang sujud, ya, itu untuk menundukkan ubun-ubunnya, dan juga posisi sujud adalah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ubun-ubunnya tunduk. Semakin kita banyak sujud, semakin kita dekat dengan, semakin kita menundukkan, ya, ubun-ubun itu supaya tidak gini terus kita kan. Ya, dongak ke atas terus. Baik, dapat sudah? Satu lagi contoh. Ifta'ala. Tadi sini iqtaraba. Ijtanaba tadi sudah? Ya? Yaltafit, iltafata, yaltafitu. Ya, mana? Atau ittakhadha deh. Nah, ittakhadha itu aslinya apa? Ittakhadha. Kalau tanpa tambahan apa? Akhadha ya'khudhu. Nah, karena di sini mahmuzun ya. Makanya agak susah ini. Mahmuzun itu ada hamzah. Akhadha ya'khudhu. Fi'il amrnya berubah kan? Nah, kalau menggunakan timbangan ifta'ala berarti ittakhadha. Aslinya apa? Ittakhadha. Ya. Ittakhadha. Ini susah. Ittakhadha ya'takhidhu. Jadi ittakhadha ya'takhidhu. Ayo. Cari di Al-Quran.
Ya. Ya. Kemudian di ini juga yang fattakhidhuhu aduwa. Ya kan? Inna syaitona. Iya. Benar. Begitu kalimatnya. Gimana kalimatnya? Yang fattakhidhu aduwa, kalimatnya bagaimana? Inna syaitona lakum. Nah, ya udah cari biar pasti ya, biar gak ragu-ragu. Kalau tertakidu sama nggak? Ya? Tertakidu Sama. Oh ya. Inna syaitona lakum aduun. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu. Fattakhidhu aduwa. Kenapa bukan fa'khudhu? Atau ada fa'khudhu bisa atau fakhudhu. Ya, atau fakhudhuhu aduwa. Kenapa bukan fakhudhuhu aduwa? Padahal ke masjid itu apa? Khudhu zinatakum inda kulli. Ya, ambil pakaian terbaik kalian ketika ke masjid. Tapi untuk setan bukan fakhudhuhu aduwa, tetapi fattakhidhuhu aduwa, supaya ada apa? Iya, usahanya benar-benar untuk mengambil setan ini jadi musuh. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya la tattakhidhu apa? La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Bener-bener jangan itu. Jangan ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai auliya, pemimpin dan teman dekat juga. Teman akrab, orang kepercayaan. Itu ittakhadha yattakhidhu, yang asalnya adalah akhadha ya'khudhu. Kalau diartikan lebih, tetapi kalau diartikan sebagai terjadi, artinya begini: hal-hal yang bisa mengarahkan untuk mengambil setan jadi musuh itu harus diupayakan. Atau yang perintah, yang larangan tadi, hal-hal yang bisa mengarah kepada mengambil orang Yahudi dan Nasrani jadi pemimpin, itu jangan dilakukan. Jadi selalu ada makna yang lebih ya ketika itu ada huruf. Dan kita yang ingin mentadabburi Al-Quran harus jeli melihat hal-hal yang seperti ini. Tadi ada ibta'ada, iqtaraba, ittakhadha, ijtanaba, apa lagi? Iqtasala. Oh iya, ada iqtasala ya? Iqtasala artinya kalau ghasala yaghsilu. Iya, karena orang mandi itu jadi bersih, jadi tercuci. Ya. Apa lagi? Iktasaba ya. Gimana ayatnya? Oh iya. Nah, coba kita lihat di sini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat. Nah, cari itu. Kasaba dan iktasaba. Balik di sini, Rabbana la tu'a akhadha yu'akhidhu, bukan akhadha ya'khudhu. Ayo, ada yang bisa
Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baik, tafadhal. Ini terambil dari Sabudi. Beliau itu mengatakan laha makasabat wa alaiha makasabat. Kasabah yang pertama itu untuk kebaikan. Misalnya ketika kita melakukan kebaikan tuh diri itu akan tenang, mudah. Kan pakainya kasabah biasa. Ya. Jadi kalau untuk keburukan diri itu rasanya nggak tenang dan melakukannya itu harus lebih otaknya tuh bertentangan juga dengan dirinya. Ya. Masya Allah. Ya, kita lengkapi ya, luar biasa. Apa bedanya antara lam dengan ala? Di sini ada laha dan 'alaiha. Laha itu kebaikan. Ya, karena untuk ya. Makanya doa itu ada ad-du'a'u lahu dan ad-du'a'u alaihi. Kalau ad-du'a'u lahu itu doa berupa kebaikan. Tapi kalau ad-du'a'u ala itu berupa keburukan. Nah, di sini laha berarti adalah linnafs. Untuk jiwa maka sabat apa yang telah ia usahakan. Jadi jiwa kita itu akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha dan atas jiwa kita keburukan maksudnya maktasabat apa yang telah ia usahakan. Defaultnya jiwa manusia itu sebenarnya lebih mudah mengerjakan kebaikan. Lebih mudah untuk mengerjakan kebaikan sehingga nanti laha. Ya. Perhatikan. Laha itu adalah kita bahasakan pahala saja ya. Untuknya pahala atas apa yang dia usahakan. Dan atasnya dosa atau hukuman atas apa yang ia usahakan. Maksudnya perbuatan defaultnya jiwa manusia lebih mudah mengerjakan kebaikan. Oleh karenanya kasabat. Berarti berbuat dosa, berbuat keburukan itu sebenarnya bagi jiwa itu tidak mudah. Tapi jadi mudah kenapa? Saking seringnya, saking biasanya, saking sakitnya jiwanya. Karena pada asalnya jiwa manusia itu nggak suka berbuat keburukan. Pada asalnya sukanya berbuat, itu defaultnya. Makanya untuk mengerjakan kebaikan sehingga dapatkan laha tadi itu kasabat. Tetapi untuk mengerjakan keburukan dosa itu iktasabat. Oke, kita bertanya, loh, kata siapa lebih mudah mengerjakan kebaikan? Bukankah lebih mudah mengerjakan keburukan? Itu kata ente yang sering berbuat dosa. Oke, sampai ada istilah begini kan, hari gini nyari yang halal, nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang sebentar, pola pikir kita salah. Lebih banyak yang mana? Yang halal apa yang haram? Iya kan? Yang dilarang itu lebih banyak tidak? Tidak. Sehingga di Al-Quran itu hanya disebutkan yang haram-haram, makanan minuman itu. Karena selain itu berarti yang dilarang dalam jual beli, riba dan seterusnya itu. Berarti selain itu halal. Kenapa ada ungkapan lebih mudah cari yang haram dibandingkan yang lebih mudah bagi diri kita ini kalau masih normal untuk mengerjakan kebaikan dibandingkan, belum lagi nanti efeknya ya. Kebaikan itu membuat diri kita enak. Keburukan nanti pada akhirnya kan memberatkan. Karena mengamalkannya pun sudah berat. Jadi tinggal kita lihat bagi diri kita lebih mudah mengerjakan kebaikan atau keburukan. Kalau kita merasa mengerjakan keburukan lebih mudah, itu sudah tidak normal. Ya, tidak normal kita. Apa? Ini lampunya bisa ditambah. Ya. Terang ya. Alhamdulillah. Ya, kita tanya diri kita masing-masing ya. Lebih mudah mengerjakan kebaikan atau keburukan? Karena Al-Quran jelas. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk mengerjakan kesalahan dosa itu perlu effort lebih bagi jiwa yang masih normal.
dia juga akan berusaha menutupi dosa itu. Iya. Dirinya sendiri. Terus menerus. Orang kalau sudah salah itu akan melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Orang sudah berdusta akan menutupi kedustaannya itu dengan kedustaan-kedustaan berikutnya. Ada orang mengerjakan kebaikan hatinya merasa berat itu ya. Kok ngerjakan kebaikan kok gundah? Justru bisa mengerjakan keburukan, nggak ada ya. Orang pasti akan lebih terbebani ketika ya, bahkan dalam mengerjakannya pun lebih berat melakukan salah. Ternyata bermaksiat itu perlu effort ya. Perlu kesabaran mengerjakan kemaksiatan itu. Jadi setan saja nafsu kita yang berhasil membuat kemaksiatan itu jadi mudah. Senyum itu sudah kebaikan. Tapi lihat ketika orang ingin mencari kesalahan saudaranya, perlu usaha, perlu tajasus, perlu ini segala macam. Ya, padahal diem saja, ini lebih baik gitu. Ya. Anda diem saja itu sudah selamat, tapi ngomong macam-macam. Sampai di sini dulu ya. Ada yang tanyakan dulu, silakan. Jadi sebenarnya kita ini tadabbur apa belajar sorof? Praktek ya. Ya, ada? Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Ini doanya. Kesangkutannya. Iya, tafadhal. Apa ya? Gimana tadi? Ada yang mau nambahkan? Mereka nama kasabat tuh ada yang salah. Terus cuma doanya Rabbana la tu'akhidna enggak yang sama tadi. Iya. Innasina tadi ya. Au akhtona. Kayak Allah gitu. Ada yang memberikan tambahan atau ya, baik, tafadhal. Awaya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Itu masuk taqwa. Ya. Dari kata waqayati, wiqayah. Kemudian menjadi ifta'ala, ittaqa yattaqi. Jadi benar-benar jaga. Istilahnya hakko tuqati. Ya, hakko tuqah. Nah, tuqah itu bentuk dari mana? Ittaqo. Kalau ittaqa yattaqi ittiqa, iftial. Pituqa itu bentuk masdar dari waqayatinya. Wiqayah dan tuqah. Kita coba kaji ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa. Berarti takwa itu kan usaha yang kita lakukan untuk jaga-jaga antara diri kita dengan azabnya Allah, kan begitu ya. Dengan cara apa? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Jadi bukan sekedar waqayaki saja, tetapi ada usaha. Ittaqa yattaqi, taqwa. Takwa. Kata waqo, yaqi. Ada lagi yang lain? Mungkin menanggapi dari Iki tadi. Ya. Masalah yang Iki waktu itu kan ittaqullaha wa tuqatihi. Jadi di ayat lain taqullaha mastata'tum. Ya. Pernah anak simak itu yang bisa hakoti itu amalan yang berada di lingkup hati. Jadi kalau mastata'tum itu ya sekuat lingkup itu lingkup lahir badan. Masya Allah. Masya Allah. Ini baru nih, Masya Allah. Ini pencerahan baru ya.
Ternyata bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu masalah hati yang memang harus pure takwanya. Adapun mastata'tum itu adalah sesuai dengan kekuatan dohir kita. Nah, kalau hatinya takwa tapi ternyata fisiknya nggak sanggup ketika puasa misalkan, pengen ngerjakan takwa semaksimalnya, tetapi pengen makan badannya sudah nggak sanggup, ya mastata'tum. Mastata'tum di sini dalam artian mengerjakan perintah ya. Perintah dan sunnah. Bukan menjauhi larangan. Karena untuk menjauhi larangan itu tidak ada kalimat mastata'tum. Mutlak jauhi sejauh. Mastata'tum. Wa manahaitukum anhu fantahu. Kalau diperintah tetapi berdasarkan kemampuan. Kalau dilarang jauhi sejauh-jauhnya. Di sini muncul kaidah nanti ketika berkumpul antara perintah dan larangan, maka posisinya lebih kuat larangan. Misalkan lupa sholat atau tertidur, bangun-bangun di waktu yang terlarang. Ada perintah, ada larang, maka hindari larangan dulu. Ketika larangannya itu sudah lewat, baru kerjakan perintah. Ada yang membuat kaidah seperti itu. Ya, larangan dulu. Ya? Di waktu-waktu sholat yang terlarang. Ada waktu-waktu terlarang sholat kan? Ketika matahari terbit dan matahari tenggelam. Jadi tunggu sampai terbit sempurna dan tenggelam sempurna. Ya. Bukan pada asar tuh tidak ada sholat sunnah. Itu masih perselisihan apakah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah tertentu. Ada lagi? Ya, ayo, hadam. Kejadian di bawah ayat itu. Latu akhirna inasina atau akhtana itu maksud doanya bagaimana? Dengan akhirna inasina atau akhtana. Itu konsepnya bagaimana? Ya. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi la tu'akhid itu adalah jangan ambil, maksudnya anggap itu sebagai sebuah dosa. Atau minta jangan dianggap sebagai sebuah ini ya Allah kalau kami itu lupa dan memang salah, bukan sengaja. Apa itu tak sengaja? Iya, kesalahan. Iya. Karena orang itu bisa salahnya dua. Salah sengaja dan salah yang tidak disengaja. Iya, nggak tahu kalau itu salah. Makanya di bahasa hadis itu kadang akhto'ah dia. Salah. Jadi, salah tidak harus selalu dosa. La tu'akhidna in nasina au akhto'na. Gitu. Ya, tolong dimaklumi ya Allah, banyak hal-hal itu kan yang memang kita manusia sering lupa, sering salah. Nah, ayat itu sebenarnya panjang sebelumnya. Karena di ayat sebelumnya, di atasnya itu bagaimana kalimatnya? Sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi? Terus? Aha. Yuhasibukum bihillah. Itu para sahabat nangis. Nangis semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana tadi? Kalimat setelahnya, wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian,
autukhfuhu, atau kalian sembunyikan, jadi pikiran-pikiran jahat, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan secara nyata atau kejahatan-kejahatan ada di lintasan pikiran kita, itu Allah akan menghisapnya. Ayo, siapa di antara kita yang nggak pernah punya pikiran jahat? Lihat temennya di pinggir di pinggir comberan, kadang-kadang kepikir kalau kayak saya tendang gimana ya? Iya kan? Lihat temennya nyuci gitu kan, ngerendam pakaian, kepikiran kalau pakaian saya masukkan ke situ, pura-pura nanti salah masukin gimana ya biar dicuci sekalian? Gimana ya? Atau pikiran-pikiran iseng jahat lainnya lah. Yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisapnya. Itu nangis. Para sahabat nangis. Ya Rasul, siapa di antara kita yang selamat dari lintasan-lintasan pikirannya? Akhirnya turunlah ayat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa illa wus'aha. Jadi memang jiwa kita nggak bisa terlepas dari hal-hal yang begitu. Pikiran-pikiran kreatif manusia itu Masya Allah ya. Ya. Ya kan? Keisengan-keisengan ada dalam pikirannya itu Masya Allah. Masya Allah. Dan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Terhitungnya kalau sudah kasabah dan iktasabah. Lalu diajari oleh Allah untuk berdoa. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu. Rahmat ini. Isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini sudah mudah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditenangkan, tambah lagi diajari doa itu supaya lebih tenang. Kebayang kalau seandainya semua pikiran-pikiran jahat kita itu dihisap semuanya. Ya, dia mengatakan ayat itu dimansuh akhirnya. Dimansuh dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, nasib mansuh itu banyak hikmahnya ya. Setelah dibeginikan pada ini semuanya diberikan. Itu juga bisa kita ambil pelajarannya untuk mengajari anak-anak didik kita. Bikin suasana begitu dulu. Setelah itu diberikan obatnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada akhwat yang mau disampaikan? Ada tidak? Baik, kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.